Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bagus Januar Putra Arianto dan selamat datang di channel Bagus YPA. Kali ini saya kedatangan tamu Mas Nur Rohman dan kita nanti akan membahas tentang saham. Kemarin sih sudah datang di ini ya program #hidup di video uploadan sebelumnya. Tapi di sini kita akan nanti kita akan sharing terkait saham. Nah, kebetulan ini aku kan masih awam ya, Mas Nur Rohman. Oke. Nah, Mas Nur Rohman ini kan sudah ada pengalaman kan terkait saham-saham. Nah, ini nanti bisa diceritakan ya, Mas Nur Rohman gimana? Oke, boleh. Nah, yang pertama nih Mas Nur Rohman, apa sih saham itu? Tapi sebelumnya aku meluruskan ya, di sini Boleh. saya juga masih awam. Saya mulai investasi saham itu kalau nggak salah kalau nggak bulan 4 ya bulan 5 kemarin baru saya masuk investasi saham. Tapi sebenarnya saya sudah mengetahui investasi saham itu udah lama sebenarnya. Apalagi saya tertariknya itu saya ingat waktu dulu SMP. Ketika pelajaran ekonomi, guru saya itu pernah bilang seperti ini, coba kalian daripada uang kalian buat jajan yang nggak penting atau gimana, lebih baik itu investasikan ke saham. Tapi dulu zaman SMP itu saya masih belum paham kan, belum terlalu paham saham itu seperti apa, dan tauku kan saham kan di bursa efek gitu kan. Terus prosesnya itu gimana, kalau misalnya kita mau beli saham itu seperti apa. Jadi akhirnya ya udah cuman tahu aja kayak gitu. Nah, terus waktu ketika di Natuna itu ketemu sama teman saya yang dari Tangerang. Si Ori namanya, dia kuliah jurusan itu ekonomi sih. Jadi dia itu sharing tentang, iya mas aku investasi saham. Terus akhirnya dari situ aku mulai tertarik. Gimana Ri, ceritain cara investasi awalnya seperti apa, terus bukanya beli sahamnya itu seperti apa, terus ya semua prosedur dari awal sampai akhir kayak gitu kan. Akhirnya tapi ketika setelah dijelaskan sama si Ori itu belum langsung terjun ke saham, sampai jeda mungkin 1 tahun baru akhirnya ya udah aku memutuskan untuk investasi saham. Dan ketika sebenarnya ketika saya masuk itu antara untung dan nggak untung ya kan, karena saya masuk itu kan awal April atau Mei. Nah itu kan masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi Nah, baru-baru gitu ya. masa pandemi yang mana Terus gimana, Mas? harga sahamnya waktu pandemi itu benar-benar turun gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya aku masuknya pas sebelum pandemi, mungkin aku bakalan untung banyak gitu, karena ketika harga saham turun itu kita bisa beli gitu loh. Nah, ketika harga sahamnya itu naik, itu kita bisa jual. Nah, jadi belinya itu waktu saham lagi turun. Nah, seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, lah saham sendiri itu apa sih gitu ya, kan? saham itu apa sih? Bagi orang awam kayak aku kan belum tahu kan. Maksudnya saham itu apa, makanan apa, terus untungnya apa, kenapa harus diketahui. Lah mungkin teman-teman di luar sana ada yang lebih tahu tentang saham, ya mungkin dikoreksi kalau misalnya aku salah gitu ya kan. Saham itu gampangannya surat bukti kepemilikan kita di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu punya aset misalnya, terus aset itu diperjualbelikan melalui lembaran saham itu ke masyarakat umum, ke publik gitu kan. Nah, kita beli saham itu berarti kita juga ikut memiliki perusahaan tersebut. Nah, beda lagi sama obligasi. Kalau obligasi itu, apa itu obligasi? Obligasi itu surat utang perusahaan. Jadi perusahaan itu menerbitkan surat utang, nanti masyarakat itu membeli itu. Kayak meminjamin uang ke perusahaan itu, nanti ada jatuh temponya dan dapat bunga. Oh gitu. Nah, kalau itu apa? Obligasi. Nah, sebenarnya saham itu investasi yang high risk.
Kenapa high risk? Karena ya emang kita nggak pernah tahu ya pergerakan saham kan naik turun. Iya. Nah pergerakan saham naik turun itu juga banyak faktor yang mempengaruhinya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman takut untuk hal yang seperti itu, kalau misalnya teman-teman ingin investasi yang amannya ya mungkin deposito pilihannya. Deposito itu kan kita menyerahkan Nabung gitu ya. iya ya Tapi nggak bisa diambil. Itu nggak sih? Atau bisa gimana? diambil tapi ada jangka Ada waktunya. jangka waktunya, Bener. Deposito itu kan kita nitip uang ke bank, dengan jangka waktu Jangka waktu tertentu tertentu. dan bunga tertentu seperti itu kan. Itu deposito kayak gitu. Nah, itu lebih aman ya. Iya, lebih aman. Tapi sebenarnya kalau saham tuh gimana sih, maksudnya sebelum menginjak lebih jauh kan ya. Berarti tadi kan ada aset perusahaan. Iya, benar. Terus habis itu apa ya? Saham tuh kayak di gimana ya? Aset itu dijualkan atau gimana sih? Jadi gini, apa ya? Jadi gimana? Semacam apa? Jadi surat bukti kepemilikan kita Kepemilikan terhadap perusahaan. Tapi dibagi-bagi nggak sih Iya suratnya? benar, iya benar. Banyak orang jadi, gitu kan. benar. Jadi kalau Kepemilikan misalnya gitu. ketika RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Nah biasanya kan itu kan yang mempunyai saham perusahaan tersebut itu diundang untuk RUPS gitu kan. Nah kebetulan saya juga sebenarnya tanggal 23 besok itu ada undangan RUPS di Surabaya. Itu saya perusahaan Cleo air minum, air mineral Cleo itu tanggal 23. Sampai membeli saham di saya punya saham salah satunya di Cleo. Sebenarnya mau diceritakan tak Cleo terus apa lagi? Banyak sih. Banyak ya. Tapi sebenarnya dengan portofolioku yang terlalu banyak itu sebenarnya juga nggak baik untuk investasi gitu kan, karena kita nggak fokus jadinya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang ingin investasi itu yang perlu diketahui itu yang pertama yaitu ada uang, ada modal, ya kan. Pastinya kan harus ada uang, ada modal kan. Dan kalau bisa itu uangnya itu yang uang benar-benar uang yang nggak kepake gitu, jangan uang yang buat kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Jadi nah saham itu kalian harus menentukan kalian masuk ke saham itu untuk trading atau untuk investasi jangka panjang gitu kan. Nah kalau misalnya bedanya apa nih trading sama investasi jangka panjang? Ini kan orang awam banget. Betul. Orang awam. Jadi teman-teman yang benar-benar belum tahu tentang saham tuh biar tahu gitu loh. Jadi trading sama jadi trading investasi itu jangka gini, panjang. misal ya, misal trading kita pagi. Nah, itu kan ada jam-jamnya, jam operasional BI-nya itu kan bursa efeknya itu kan. Itu kalau saat ini itu mulai open itu jam 9 sampai jam 3. Itu sesi pertama itu jam 9 sampai setengah 12, sesi 2-nya setengah 2 sampai jam 3 itu tadi. Nah, ketika kalau trading itu misal kita pagi hari beli saham A di harga 1.000 misal. Ketika sore hari itu harga sahamnya naik jadi 1.200. Nah, terus kita jual. Nah, itu trading jangka pendek. Jadi mengambil keuntungan jangka pendek harian. Itu harian. Biasanya namanya trading gitu kan. Nah, kalau misalnya investasi ya aku emang tujuannya buat investasi sih, untuk masa depan gitu kan. Nah, keuntungannya investasi masa depan yang pastinya, dan kalau misalnya memilih saham itu juga nggak asal milih gitu loh. Jadi harus bener-bener yang pertama itu fundamental perusahaan itu bagus. Nah kan, habis itu kalau bisa masyarakat itu dan kita sendiri tahu produk dari perusahaan itu. Terus habis itu dia di kalangan pesaingnya itu seperti apa dan jangka panjangnya itu seperti apa kayak gitu. Dan kita harus melihat ke belakang pergerakan misal 5 tahun, selama 5 tahun itu perkembangan perusahaan ini seperti apa, keuangannya seperti apa, hutangnya itu banyak atau gimana, labanya naik atau turun kayak gitu. Dan kalau misalnya emang benar-benar pengen investasi saham, emang kompleks banget sih yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diketahui, mulai dari analisa fundamental, terus analisa teknikal kayak gitu kan. Nah, tapi yang paling gampang contohnya saham Unilever ya kan.
produknya kan sudah banyak di masyarakat gitu kan. Unilever, Mulai dari kita bangun tidur, mandi dan apa gitu kan. Terus kita masak juga ada produk-produk. Kan itu produknya sudah sebagai market leader lah seenggaknya ya kan. Unilever. Jadi Unilever kan banyak cabangnya juga ya. nah, jadi menurutku itu bagus gitu kan. Karena fundamentalnya juga bagus, keuangannya juga bagus dan produknya juga dikenal luas sama masyarakat. Nah, yang aman lagi contohnya itu kayak perbankan. Tapi dalam hal ini kayak Bank BCA. Bank BCA itu kan bank yang capital marketnya itu paling gede di Indonesia. Dan harga sahamnya juga lumayan emang. Lumayan besar juga. Lumayan ya. Lumayan gitu kan. Harganya lumayan lah lah daripada yang lain daripada gitu yang kan. lain. Iya, Terus iya. habis itu yang kedua itu kan Bank BRI, Bank BUMN kan. BRI itu asetnya juga gede dan marketnya paling gede di antara Bank BUMN di Indonesia. Habis itu Mandiri, habis itu BNI. Kayak gitu-gitu sih. Yang paling aman kalau misalnya nggak mau ini yang aman-aman ya aku investasinya di situ naruh yang tempat-tempat yang yang fundamentalnya juga bagus, terus fundamentalnya bener juga. Dan kedepannya kinerja perusahaan itu gimana seperti itu. Contohnya ya tadi saya ada di mana di Bank BNI, terus habis itu ada juga di Indofood, produknya Indomie. Nah, itu kan juga produknya kan sudah terkenal gitu kan, apalagi Indomie ya kan. Kalau misalnya mie instan orang-orang siapa sih yang nggak tahu Indomie gitu kan. Nah, itu kan juga bagus fundamentalnya kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Terus saya juga naruh di perusahaan kayak pertambangan kayak gitu di batu bara. Tapi kalau misalnya di perusahaan-perusahaan pertambangan gitu tergantung dari komoditas. Jadi kalau misalnya saham batu bara lagi trennya turun, ya kemungkinan sahamnya ikut turun kayak gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa harus investasi saham? Kenapa harus investasi saham ya? Karena menurut saya ya investasi saham itu kita banyak sekali sih keuntungannya. Kalau misalnya kita misalnya menabung di bank, bunga yang didapat di bank itu berapa sih per tahunnya? Mungkin ya anggap aja 4% atau 5% gitu ya. Sedangkan kalau kita di saham itu bisa sehari pun itu bisa dapat 5%, 6%, bahkan 10%, 25% itu bisa. Kayak gitu. Dalam jangka sehari. Berarti untungnya ini ya? Untungnya itu lumayan emang gede banget gitu kan. Tapi ya emang high risk gitu kan. Karena pergerakan saham itu kan banyak faktor. Jadi kita harus benar-benar siap ketika kita sudah mulai terjun ke investasi saham. Dan mungkin buat teman-teman berpikiran kalau misalnya butuh modal besar nih kalau investasi saham. Enggak juga gitu loh. Enggak juga ya? Enggak juga, karena saya dulu awalnya cuman modal berapa ya, enggak sampai, ya anggap aja 1 juta, tapi enggak sampai sejuta. Dan sekarang udah berapa mas? Aset saya tapi belum ini ya, emang lagi masa-masa ini ya. Iya. Jadi dibiarkan dulu. Iya, kan emang saya kan jangka panjang ya, jadi gitu nggak memikirkan hal itu. Nggak memikirkan itu. Tapi kalau misalnya tapi pernah nggak sih naik gitu? Pengalaman saya yang pernah naik dan pernah turun nggak? Pernah banget. Dan awal dulu itu saya emang ngincer sama perusahaan farmasi. Awal-awal buka. Karena saya berpikiran ini di masa pandemi. Pasti ketika nanti vaksin diketemukan, pasti harga saham itu bakalan naik. Dan bener prediksiku, ketika aku beli saham Kimia Farma di harga 1.100, aku jual di harga 2.900. 2.900. Nah, katanya investasi jangka panjang, tapi kok udah dijual? Karena emang karena kenaikan keuntungannya itu signifikan gitu nggak sih? Karena gini, ketika itu kenaikan saham farmasi itu nggak masuk akal gitu loh. Kayak kan di sini kan juga ada bandar, namanya bandar gitu kan. Bandar itu yang modalnya gede, jadi belinya juga gede. Nah itu sampai di istilah saham itu ada ARB, ada ARA. Apa itu? ARA itu auto reject atas,
yang ARB itu auto reject bawah. Jadi ada batasan atas, batasan bawah. Ketika saham naik sehari itu maksimal 25% gitu ya. Ketika sudah memenuhi 25%, saham itu bakalan udah stop, nggak bisa naik lagi. Kalau misalnya turun, maksimal turunnya itu minus 7%. Jadi aman 7%. Gitu loh. Oh, gitu. Ya kan? Cuman minus 7% ya kan. Ketika Nah, waktu itu saham Kimia Farma itu benar-benar lagi labil dan benar-benar pergerakannya itu wah. Dan menurutku nggak safe gitu kan. Oke, daripada nanti nggak dapat untung ya kan, nggak dapat untung malah buntung, ya udah ketika itu aku pas naiknya dijual gitu. Itu waktu itu padahal di hari itu sempet turun. Sempet turun di 2.600 2.700 gitu kan. Terus habis itu dan pergerakannya itu nggak sampai 5 menit langsung naik lagi. Habis naik turun kayak gitu. Naik turun gitu kan. Betul. Terus akhirnya aku ngeset di harga awalnya 2.800. Ternyata kok harga pergerakannya terus. Akhirnya aku rubah di harga 2.900. Dan ternyata aku lihat itu masih naik terus. Mau aku rubah ternyata udah kejual. Dan keuntungannya itu 150%. Coba bayangkan. Lumayan ya. Itu satu bulan. Belinya berapa? Belinya apa nih? Belinya awal. Beli saham itu minimalnya itu 1 lot. Satu lot itu ada 100 lembar saham. Nah, jadi kalau misalnya Kimia Farma 1.100 ya, itu harga per lembar. Jadi kalau misalnya 1 lot tinggal dikalikan aja 100. Berarti 110 ya, 110.000 kayak gitu. Lumayan lah. Terus akhirnya naik berapa? 1.000 jadi 1.100 jadi 2.900. Keuntungannya berarti kan berarti 1.800 ya kan. Keuntungannya 1.800 dikali 100 180. Padahal kita modalnya 110, kembalinya 180. Lumayan ya. Gitu sih. Jadi itu keuntungannya. Nah, tapi yang paling parah. Terus ada ini enggak sih, Rek? Apa? Yang paling apa? Yang paling turun itu. Yang turun. Ada yang paling turun dan sampai sekarang itu masih merah gitu loh. Masih merah ya karena nggak berani dijual pastinya ya. Bukan ya tak aku buat investasi. Iya benar ya udahlah. Emang kalau wes turun bener. Terus mau dijual. Enggak sih, enggak ada ini. Tapi dari saham ini pasti ini enggak sih? Pasti memiliki keuntungan enggak jangka panjang? Perusahaan pasti naik enggak kayak gitu. Istilahnya awamnya kayak gitu. Makanya kita makanya dari awal kan kalau misalnya mau investasi saham itu kita harus mengetahui perusahaan mana yang kita pilih gitu kan. Nah, perusahaan mana yang kita pilih ya harus yang berfundamental keuangannya bagus, terus habis itu kinerja keuangannya mulai dari aset perusahaan, mulai dari keuntungan, mulai dari hutang perusahaan itu juga dipertimbangkan sebelum itu. Ini ya aset riset dulu ya. Iya, jadi nggak asal kayak gitu. Nggak asal beli gitu. Nah, keuntungannya kalau misalnya jangka panjang itu ya, yang namanya perusahaan itu kan pasti ada untung. Nah, ketika ada untung itu ada pembagian dividen. Dividen itu pembagian laba perusahaan itu tadi. Jadi setiap orang yang mempunyai saham di perusahaan itu mendapatkan dividen. Tapi untuk pembagian dividen itu tiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing tergantung dari RUPS. Itu disepakati laba ini dibagi untuk dividen atau digunakan untuk pengembangan perusahaan jangka panjang seperti itu. Jadi tergantung juga peraturan Nah, perusahaan gitu. Tapi emang ada beberapa perusahaan yang pembagian dividennya tuh lumayan gede, lumayan besar, bisa sampai 13% kayak gitu. Contohnya itu yang kemarin tuh PTBA Bukit Asam itu kan bergerak di tambang batu bara. Aku juga ada dan di situ juga Bukit Asam. Di situ juga ada dan emang tak buat ya udahlah jangka panjang gitu kan. Karena sekarang masih merah gitu kan. Masih merah gitu kan. Tapi ini udah mulai naik gitu. Apalagi kondisi seperti ini tuh benar-benar nggak bisa diprediksi. Benar. Tapi mau tanya apa ya tadi aku? Apa?
cara buka saham atau gimana ya gitu. itu nanti sih. Terus lanjut gimana? Aku mau tanya apa ya tadi, lupa. Ya itu sih. Saya juga masih awam sebenarnya. Saya juga masih belajar-belajar. Jadi masih Heeh. tanya sana sini gitu kan. Mm-mm. Tapi yang paling aman Sampai ya itu. risetnya gimana? Riset saham itu, maksudnya perusahaan eh itu. ya, yang pertama tadi saya memilih perusahaan-perusahaan yang emang produknya itu sudah terkenal di masyarakat Jelas. luas kayak gitu. Heeh. Terus habis itu dan perusahaan itu jangka panjangnya itu Panjang. masih masih bisa gitu loh, Heeh. masih bisa survive. Terus Mm-mm. modal modal Heeh. perusahaannya, terus keuntungan perusahaannya itu Mm-mm. dari tiap tahun itu naik atau turun, terus Heeh, nilai heeh. hutangnya tiap tahun itu naik atau turun, itu Mm-mm. juga perlu gitu untuk sebagai acuan kita untuk memilih suatu perusahaan Mm-mm, mm-mm. seperti itu. Terus selanjutnya di mana Anda caranya Mm-mm. bagaimana, terus di mana investasi saham itu untuk orang-orang. Ini untuk siapa sih investasi saham? Untuk setiap orang atau gimana? Investasi saham itu sebenarnya untuk siapapun sih, Hmm. siapapun bisa gitu kan. Mm-mm. Pokoknya harus memiliki kartu identitas KTP. Pokoknya punya KTP. Oh iya, iya, Betul. aku baru inget mau tanya ini, kalau investasi saham itu kan tadi Heeh. ada pembagian laba bla 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 itu Betul. kan. Nah, itu waktu ada nggak sih kayak peraturan tertulis atau suatu hal yang meyakinkan bahwa perusahaan ini emang pembagiannya seperti ini, lihatnya di mana, itu gimana itu? Pembagian apa nih? Pembagian Kayak laba. laba Nah, tadi. gini. eh Kenapa saya ngomong saham itu aman ya? Karena emang saham ini kan sudah diawasi sama OJK gitu loh. Oh Jadi ya gitu. pasti pasti aman. Oh Makanya berarti emang sudah ada yang menaungi OJK itu. bener. Jadi nggak sembarangan ini di apa? Dimanipulasi Iya atau apa gitu betul. Lah loh. kenapa Heeh. kenapa salah satunya Kimia Farma kemarin tuh aku jual karena ketika itu Kimia Farma itu di warning sama sama OJK gitu loh. Karena dia Hmm. tuh naiknya 25% terus itu nggak wajar. Ini kenapa diminta sama OJK ku Hmm. minta ke Kimia Farma untuk Heeh. menjelaskan kenapa ini seperti ini kok terjadi Heeh. kenaikan yang nggak wajar kayak gitu. Itu Heeh. di hold dulu. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi ada kalau misalnya ada perusahaan yang nggak wajar, kenaikan turunnya itu pasti Hmm. bakalan diawasi sama OJK. Hmm. OJK itu juga bakalan istilahnya ya nyemprit gitu loh, kasih Hmm. peringatan. Kamu kok gini ngono? Gimana ki jelasno kayak gitu. Oh, oke, Jadi oke. aman gitu. Terus selanjutnya bagaimana nih yang tadi, Heeh. gimana caranya daftar, Nah, terus gimana? yang pastinya itu kita harus apa ya namanya SID. SID itu kayak ID kita gitu loh. Hmm. Sekuritas, tapi kita harus bukannya itu di sekuritas gitu loh. Apa itu Dan sekuritas? sekuritas itu ya banyak sih kayak eh Bank BNI, Bank Mandiri itu juga punya sekuritas yang mengolah tentang investasi ini. Sekuritas itu semacam aja, security atau Sekuritas itu apa? gimana ya? Bukan ya? Susah menjelaskan saya. Eh, Tempat untuk membeli saham atau Sekuritas itu gimana ya? coba aku cek juga ya. Iya, aku juga kurang paham ya gimana ya. Pokoknya Oh, perusahaan kepemilikan sekuritas itu, investasi. iya pokoknya perusahaan sekuritas ini bergerak di investasi gitu loh. Kita Oh, juga kepemilikan bisa, investasi gitu ya. jadi yang mengakomodir gitu loh, yang Hmm. mengakomodir investor-investor di Hmm. itu di sekuritas. Nah kebetulan saya kan pakai sekuritas BNI Mm-mm. karena saya punyanya ATM BNI, jadi saya pakai BNI, transaksinya juga mudah gitu kan. Mm-mm. Dan masing-masing sekuritas itu mempunyai pajak jual beli yang berbeda. Mm-mm. Jadi Itu semacam apa sih sekuritas? Maksudnya ini setiap kita beli saham pasti ada sekuritasnya atau jadi gimana? gimana ya? Gampangannya itu sekuritas itu suatu wadah ya kan, Mm-mm. wadah untuk
mengakomodir Mm-mm. para investor Mm-mm. yang akan berinvestasi ke Mm-mm. pasar modal, baik itu saham, terus Mm-mm. habis itu obligasi, kayaknya juga bisa gitu loh di situ. Daftarnya di situ, bukan? Daftarnya di Oh, situ. daftarnya di situ. Daftarnya di situ. Nanti Daftarnya di kita dapat sekuritas. ID, dapat Dapat ID, dapat heeh. password. Nah, Dapat password. terus dapat dapat apa namanya? Akses Akses. masuk. Oh, di situ tuh kita bisa membeli Ya, saham-saham ketika gitu ya. ketika contohnya ya kayak ini sih. Nah, kayak gini ya. Ini kan Bion Heeh. ya. Oh, sekuritas tuh kayak gitu. Nah, ini online lah, BNI Sekuritas gitu kan. Jadi Oh. Oh, jadi setiap perusahaan punya sekuritas gitu. jadi sekuritas itu Oh. kayak yang dia tuh bergerak di investasi kayak gitu loh, yang ngatur ya bagian Kayak investasi, aplikasi gitunya. Itu bukan aplikasi, dia itu juga kayak gimana ya, dia ya lembaga atau perusahaan Mbak. gitu ya, Heeh. kayak gitu ya, Jadi- lembaga keuangan gitulah Oh, pokoknya jadi kayak perusahaan. setiap Aku juga ini sama BNI Sekuritas terus BNI Sekuritas kayak apa, gitu, ada Mandiri Sekuritas Mandiri juga, Sekuritas terus gitu ada Mireya atau Mirai atau apa sekuritas. itu yang gede. Kimia Farma juga ada sekuritasnya. Enggak ada. Oh, nggak ada. Berarti Nggak beda-beda. ada. Itu kayak perbankan itu pasti biasanya punya sekuritas di perbankan. Oh, yang kayak perbankan. gitu. Ada juga yang di lain perbankan yaitu Bukit Asam itu ada sekuritasnya. bukan, Nggak ada. sekuritas itu beda. Bukit Asam itu emiten. Perbankan. Dia itu perusahaan yang ada di dalam Bursa Efek Indonesia. Heeh. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu sahamnya bisa dibeli. Mm-mm. Dan kita membelinya itu ya lewat perantara pihak ketiga yang sekuritas tadi. Perusahaan tadi perusahaan sekuritas tadi. Heeh. Tapi kita itu belinya itu sendiri manual. Jadi kita sendiri yang mengoperasikan. Iya, belinya sendiri. Tapi kita ikut naungan Beberapa jadi gampangannya kita itu minjem aplikasinya sekuritas itu untuk bertransaksi. Oh iya. Nah, makanya di situ ada pajak jual dan beli. Nah, di masing-masing sekuritas itu beda-beda pajak jual belinya ketika kayak gitu. Nah, kalau kebetulan yang aku kan pakai BNI ini ya kayak gini. Nah, ini tuh gampang banget. Bukan promosi ya. Karena emang aku pakainya ini terus daftarnya itu semua full online. Iya, jadi ini apa ya, sharing saham-saham apa, PT apa yang bisa dibeli sahamnya gitu. Betul. Soalnya kan setiap PT kan ada yang nggak terbuka gitu kan. Benar. Nah, lah di ini tuh enaknya aku pakai ini kenapa? Karena semuanya full online, ya kan? Online terus habis itu pajaknya juga lumayan kecil ketimbang sekuritas sebelah kayak gitu. Oh gitu. Ya kan? Jadi terus di sini juga bisa kita tarik uang. Jadi kalau misalnya kita butuh uang di rekening sini, kita bisa tarik ke rekening kita. Nah, terus belinya di mana, Sawan? Belinya itu seperti apa? Belinya ini gimana? Itu ini kan ada market, ada trade. Nah, pakainya aplikasi apa itu? Ini aplikasi Bions. Bions itu BNI Sekuritas. Oh, BNI Sekuritas. Jadi nanti keluar kayak gini ya, kayak gini. Terus kita ini pilih yang trade ini di atas ini. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ini loh. Ini coba sih. Nah, kecil ini ya di sebelah kiri kanan ya. Oh iya. Atau gini ya. Susah menjelaskan. Nah ini di pojok. Ini kan ada trade ini ya. ya. Trade itu ya. Diklik. Nah, di sini kan kita tinggal tulis saja mau emiten apa kayak gitu. Ini kan contohnya BNI ya. Ini perusahaan, ini BNI ya. Ini keluar nanti kita keluar harga, habis itu kita pasang harga berapa kayak gitu. Oke, nah tadi kan sampai BNI ya. Iya. BNI Sekuritas. Itu salah satunya ya. Contoh sekuritas itu salah satunya jadi BNI Sekuritas. BNI Sekuritas, gitu. Mandiri Sekuritas ada sendiri. Dan kebetulan saya pakai BNI Sekuritas yang aplikasinya itu namanya Bion. Semuanya itu full online, mulai dari pendaftaran sampai kita transaksinya itu online semua kayak gitu. Itu Bions. Bion. Kalau beli saham berarti di Bions gitu ya. Betul, lewat itu
aplikasi Beyond. Itu bisa beli apa aja di situ? Saham apa aja? Nah, saham itu BNI, Mandiri. sebenarnya saham itu banyak banget ya. Kalau Jadi di Beyond itu bisa beli semua. bisa. Semuanya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa apa namanya? Ini ya, ada macam-macam, ada beberapa sektor, kelihatan nggak? Nah, ini ada beberapa sektor. Yang ini ada sektor customer, terus ada sektor infrastruktur, mining, trade, properti, finance. Nah, itu totalnya itu ada ratusan saham yang ada di Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Jadi kita itu, nah ini ada juga indeks LQ45. LQ45 itu Itu apa itu, Mas? perusahaan-perusahaan pilihan yang fundamentalnya itu yang marketnya itu di atas berapa triliun gitu. Dan dia itu kinerjanya juga bagus gitu loh. Jadi saham-saham pilihan itu masuk LQ45. Jadi yang LQ45 itu ada 45 perusahaan. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, teman-teman bisa lihat di aplikasi namanya Stockbit. Di Stockbit itu juga lengkap. Nah, ini LQ45 itu ada BCA, Unilever, Mandiri, itu yang Indofood, ini ya kan? Pondasinya kuat yang gitu benar-benar fundamentalnya bagus, yang perusahaannya bagus, terus kayak Gudang Garam, kayak gitu kan, Antam, Kalbe, BNI, Jasa Marga, Sampurna, banyak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini pelan-pelan dulu ya, Mas. Jadi yang daftarnya ke Beyond. Daftarnya di sekuritas. Sekuritas. Di perusahaan di sekuritas Di ya. sekuritas, terus aplikasinya Tergantung kalian itu mau daftar di mana gitu kan. Saya contohnya kalau daftar BNI kita ke kalau kita mau daftar pakai sekuritas BNI, kita download di Google Play Store. Itu nama aplikasinya itu apa namanya? Beyond. Nah, namanya Beyond. Nah, habis itu setelah buka itu semua kan online, ya kan, diisi online. Habis itu nunggu 3 sampai 7 hari masa kerja, nanti dapat email balasan dari BNI Sekuritas itu untuk dikasih username sama password untuk masuk di aplikasi Beyond. Ketika sudah masuk, berarti kan kita sudah aktivasi itu, aktivasi aplikasi kita gitu kan. Ya, berarti pakainya awalnya pakai Beyond kan. Setelah aktif itu kita top up, istilahnya top up saldo di situ untuk transaksi. Top up saldo di Beyond. Tapi itu belum beli sahamnya, belum beli. Jadi masih top up. Harus ada duit dulu kan. Di Beyond ada duitnya. Jadi Beyond ini juga seperti rekening kita gitu loh. Seperti rekening kita isi rekening kita gitu kan. Kalau misalnya nggak diisi ya gimana mau jual, mau beli, ya kan. Beli kan juga harus pakai uang. Iya betul. Nah, setelah kita sudah diisi, di top up, ya kita bisa untuk transaksi untuk beli saham kayak gitu. Lah kalau misalnya teman-teman pengen tahu saham macam-macam sahamnya itu ada apa aja, banyak kok aplikasi yang bisa teman-teman download kayak Stockbit, terus RTI kayak gitu. Itu banyak sekali. Dan di situ juga bisa dilihat. Di situ juga biasanya banyak yang menganalisa, oh ini bakalan naik, bakalan turun kayak gitu, banyak. Kayak gitu. Ya. Berarti secara sederhana seperti itu ya tadi untuk gampangannya seperti itu daftarnya. Dan mungkin teman-teman di luar sana ya mungkin ada yang lebih paham, bisa dikoreksi gitu loh. Ya kan, barangkali saya salah atau gimana, karena saya kan juga masih awam banget. Gitu. Nah, selanjutnya apa ya? Terus untuk ngecek naik turunnya ini di mana aplikasinya? Untuk ngecek naik turun ya, di aplikasi Beyond itu juga ada pergerakan naik turunnya gitu kan. Terus di RT itu juga ada grafiknya naik turunnya. Di Stockbit itu juga ada. Setiap aplikasi saham itu pasti ada kok
grafiknya naik turunnya itu seperti apa. Tapi kan kita nggak bisa prediksi, kita nggak bisa tahu kan kapan itu saham naik, kapan turun kapan gitu. naik. Kita bukan cenayang gitu kan. Tapi lihatnya di situ ya. Di situ juga ada pergerakan sahamnya. Gitu. Makanya kita bisa ngeset harga, kita jual di harga berapa, kita beli di harga berapa, karena ya kita lihat dari pergerakan saham itu gitu loh. Kalau bagusnya kan beli di harga terendah, jual di harga tertinggi kayak gitu. Nah, kenapa ini baru berani untuk investasi saham di bulan kemarin? Apa yang membuat meniat untuk ini? Kalau bagi orang-orang awam kan kayak aku kan belum sampai mencoba kayak gitu kan. Nah, kenapa, apa yang ada di pemikiran Mas Nur Rohman berani untuk investasi saham kayak gitu? Gimana, boleh diceritakan? Karena gini sih, aku mulai berpikir seperti ini. Daripada aku uangnya buat hal-hal yang kurang penting dan daripada disimpan di bank, lebih baik aku investasikan di saham. Karena aku yakin gitu loh, di perusahaan yang bagus pasti saham itu bakalan naik gitu kan, bakalan naik terus. Dan kalau misalnya kita jangka panjang ya pasti kita, selain kita dapat yang kenaikan harga sahamnya, kita juga dapat dividennya, keuntungan dari dividen. Dan keuntungannya kan juga kalau dihitung dari awal sampai akhir besok kan juga banyak banget, berapa persen gitu loh, daripada kalau misalnya kita disimpan di bank itu cuman berapa persen sih kita dapat keuntungan, belum lagi kita kepotong biaya administrasi terus bunganya sama biaya administrasinya tuh minus gitu loh. Ya kan, daripada habis buat itu mending aku investasi ke saham. Dan lagi pula aku juga berpikirnya jangka panjang sih. Kan saham ini juga bisa diwariskan ke anak cucu kita. Aku berpikirnya juga ke sana sih. Aku juga pengen besok mungkin anak-anakku atau gimana gitu kan diwarisi saham. Kok malah ini daripada ngewarisin hutang, lebih baik kan ngewarisin saham kayak gitu. Saya berpikirnya sih jangka panjang. Dan saya sih juga sebenarnya punya target sih untuk melunasi rumah gitu loh. Jadi makanya kenapa ya udah uangnya aku investasi ke saham. Kan pasti aku yakin gitu loh, kalau misalnya perekonomian Indonesia ini sudah membaik gitu, ketika pandemi ini sudah membaik, aku yakin bakalan ekonomi Indonesia itu bakalan baik dan harga-harga saham itu juga bakalan naik. Dan ketika harga naik itu ya keuntungannya banyak dong gitu kan. Keuntungannya bisa tinggi gitu ya. Betul. Lalu selanjutnya kenapa harus investasi saham? Kenapa enggak investasi yang lain? Kenapa lebih tertarik saham? Yaitu tadi, saham itu high risk, high return. Tapi high return. Keuntungannya juga bisa benar. Lebih ini ya. Jadi kalau misalnya kan ada istilah, kalau misalnya kamu kepingin keuntungan yang besar ya kamu harus berani resiko yang besar kayak gitu kan. Kalau misalnya resikonya kecil ya kamu dapat ya kecil lah. Kayak misalnya kamu bekerja, yang satu berusaha keras, kerja keras, yang kamu dapat ya pasti bakalan besar gitu loh. Kalau misalnya kamu cuman duduk-duduk aja leye-leye ya yang kamu dapat ya cuman segitu aja kayak gitu. Terus apa lagi ya? Selain saham, apa sih investasi yang bisa dilakukan untuk anak-anak muda dan lain-lain? Mungkin ada yang bisa diceritakan, ada pengalaman atau hal-hal yang bisa diceritakan ke teman-teman semua. Kalau untuk investasi sih sebenarnya banyak ya. Kan kayak gini, saham itu kan juga dibeli sama asing ya kan. Nah mungkin oke. Tadi sampai mana ya? Sampai macam-macam investasi bagi anak-anak muda untuk memulai investasi. Sebenarnya banyak sih contoh kalau misalnya kita mau investasi. Kalau misalnya mau aman ya kita deposito itu aman. Terus bisa juga di obligasi.
bisa juga di saham, bisa juga di reksadana, ya kan. Terus perusahaan pemerintah kan juga sedang yang apa SBN suku bunga nasional, suku bunga negara atau apa itu loh, kayak surat utang gitulah. Nah, mungkin teman-teman di sini juga harus mulai investasi ya, karena apa? Karena daripada perusahaan milik Indonesia dimiliki asing, kenapa nggak kita miliki sendiri kayak gitu? Oh, berarti itu bisa saham itu bisa ini ya, dibeli oleh orang-orang asing itu Betul. bisa. Nah, kebanyakan yang megang saham besar, yang saham perusahaan besar-besar itu kebanyakan dipegang asing. Kayak gitu. Dan yang mempengaruhi pergerakan saham IHSG, indeks harga saham gabungan itu ya salah satunya juga dari buy net sell, buy atau sell dari asing kayak gitu. Kalau misalnya asing lagi jualan besar-besaran, itu kemungkinan IHSG itu bakalan turun. Tapi kalau misalnya asing lagi borong saham, beli saham, itu kemungkinan harga saham bakalan naik kayak gitu. Nah, daripada apa perusahaan Indonesia dimiliki asing, kenapa kok nggak dimiliki masyarakat Indonesia sendiri kayak gitu? Itu kan salah satu aku kenapa memilih investasi di saham, ya salah satunya seperti itu. Kayak gitu. Nah, berarti tipsnya itu harus ini ya, mencari perusahaan yang fundamental, yang berfundamental memiliki bagus, fundamental yang bagus. Terus track recordnya juga bagus, yang nggak banyak drama juga. Kan ada perusahaan. Oh, ada perusahaan yang drama juga. Jadi ada perusahaan loh bener. Jadi harga saham itu biasanya ada yang dipengaruhi dari ya. Oh iya, pengaruhnya apa aja sih saham tuh? Maksudnya pengaruhnya apa? Bisa naik, bisa turun. turun. Bisa turun. Contohnya kayak kemarin ya. Saham BRIS itu BRI Syariah. Nah, itu ada pemerintah mencanangkan kalau bank syariah di merger. Itu langsung dong harga BRIS itu langsung naik kenceng banget. Padahal dulu itu harga BRIS itu di bawah 300-an. Awal-awal aku buka dulu ya, di harga 280-an kalau nggak salah. Terus harga sekarang itu 1.300. Coba bayangin, itu naiknya itu berapa persen itu? Bisa berapa persen? 600% ya bisa ya. Kan dari harga, anggap aja dari harga 300 ke 1.300, 400-an%. Coba bayangin. Aku dulu itu punya saham BRIS juga. Beli di harga 400-an, tak jual di harga 900 sekian gitu. Ya untungnya ya 100% juga, 105 atau 100 berapa persen kayak gitu. Tapi belum pernah kan, maksudnya beli saham di perusahaan-perusahaan yang mungkin fundamentalnya kurang baik, itu pernah nyoba gitu? Belum pernah. Itu biasanya di apa sebutannya itu saham gorengan. Jadi saham gorengan itu saham yang kinerjanya itu juga mati nggak mau, hidup juga enggak, kayak gitu, antara ya segitulah harganya. Tapi kadang kalau misalnya bandar sudah bangun, sudah memainkan harga saham itu bakalan terbang keuntungannya juga lumayan. Tapi kalau misalnya udah stuck di situ, ya udah kita mau apa gitu, kayak gitu. Ada juga saham-saham kayak gitu. Tapi sampean belum pernah ya sampai pernah beli saham gorengan gitu istilahnya? Takut aku. Nanti kolesterol. Banyak makan gorengan kan kolesterol ya kan. Berminyak kan nggak baik untuk tubuh. Yang sehat-sehat aja, perusahaan yang sehat-sehat aja. Yang pasti-pasti, yang sehat-sehat dan nggak mau juga. Ya kan namanya investasi itu tujuannya untuk memperoleh keuntungan, nggak mungkin kan malah mencari malah rugi gitu kan, kayak gitu. Betul. Terus apa lagi yang mau diceritakan tentang saham? Apa ya? Terserah sih, aku juga ini sih. Apa yang belum diceritakan untuk saham? Apa ya? Aku juga bingung. Lagi ini sih. Sebenarnya saham untuk saat ini tuh bagus untuk masuk gitu loh. Karena harganya karena harganya itu masih diskon ya kan. Karena ada Covid gini kan. Biasanya itu harganya itu udah
ada saham yang biasanya harganya itu di atas kayak kayak gini ya, kayak contohnya Gudang Garam. Gudang Garam itu Ah, satu lembarnya itu harganya dulu itu bisa sampai di atas 50.000. 50.000. Ketika Covid dia itu sampai turun sampai di harga 30 ribuan. Hmm. Murah banget ya kan. Hmm. Dan dia itu recovery-nya juga cepet karena emang fundamentalnya juga bagus gitu loh. Kalau misal perusahaan fundamentalnya bagus, pasti recovery-nya itu juga bakalan cepet gitu. Kalau misalnya fundamentalnya jelek, ya recovery-nya juga bakalan lama kayak gitu. Terus kayak perbankan yang terus kayak Telkom kayak juga kayak gitu-gitulah. Sebelum pandemi itu harganya tuh di atas semua. Ketika pandemi ini harganya tuh pada turun semua, dan saat ini tuh dia tuh mulai berjalan untuk kembali ke jalannya kayak gitu. Ingin tanya tentang saham, silakan tanya ke yang ahlinya. Di Instagram tuh banyak kok. Kalau ada yang mau tanya saham, nanti aku taruh link Instagramnya Mas Norman, boleh di Iya, deskripsi. banyak banget sih temenku yang ketika aku mulai berinvestasi saham, banyak sekali temenku itu yang tanya, itu gimana sih caranya, ini gimana sih, aku ajarin, aku gini. Bahkan ada mantanku, Mantan yang mana nih? mantan zaman sekolah. Oh, mantan zaman sekolah. Mantan zaman sekolah. Dia tuh ngomong, "Mas, ini gimana sih? Aku mau ajarin." Tak ajarin kan. Tak ajarin, ya udah akhirnya dia buka di Sekuritas Beyond juga sama di BNI Sekuritas. Terus habis itu dia juga menginvestasikan uangnya untuk itu saham. Terus waktu itu aku juga ngomong, kamu kalau misalnya untuk pemula biasanya kan kayak gimana ya, kayak mentalnya itu masih belum kuat gitu loh. Biasanya antara iya dan enggak, biasanya kalau misalnya harga saham turun itu langsung bingung, down. ini aduh gimana gitu. Padahal itu ya wajar kalau misalnya kita investasi saham, itu pasti wajar kalau misalnya harga saham itu naik turun karena faktornya kan banyak. Lah waktu itu aku ngomong ke si mantanku itu aku bilang, kamu kalau misalnya mau beli saham, kamu ngomong kamu mau beli saham apa gitu kan, nanti aku kasih inilah masukan bagus atau enggak gitu kan. Terus aku saranin, coba kamu beli saham saham A misalnya kan. Kan modal dia kan juga, modalnya berapa sih Mas untuk yang dia dulu mantanku itu modalnya cuma 250.000. 250.000. Itu kita bisa mempunyai suatu perusahaan keren kan, ya kan. Dengan anak muda 250.000 kita bisa punya perusahaan. Wow, keren. Ya kan, anak muda sekarang harus keren lah. Walaupun ya gitulah, siapa sih yang nggak pengen punya perusahaan ya kan? Ya kalau misalnya kalian anak muda pengen punya perusahaan, ya belilah saham perusahaan itu biar kalian bisa jadi pemilik perusahaan itu kayak gitu. Terus aku ngomong, kamu beli perusahaan A ini harganya lagi murah, pasti bakalan naik lah ngono. Beneran dia beli, minggu besoknya itu harganya naik. Sama dia langsung dijual atau enggak? Kayaknya dijual. Dijual atau gimana aku juga nggak ngerti gitu kan. Kayak gitu. Okay. Tapi konsultasinya kesampaian gitu ya? Iya, konsultasinya. Terus kadang temennya juga, terus dia juga ngomong ke temen-temennya, ini kamu buka investasi saham dan lain-lain. Terus kalau misalnya temennya tanya ke dia tanya ke aku kayak gitu. Terus temen zaman Paskibra Surabaya itu kan kita juga ada grup, terus ketemu lagi sama teman-teman, terus tahu kalau misalnya aku investasi saham, pada tanya-tanya juga ini gimana caranya. Terus teman kerja itu juga ada juga yang akhirnya tertarik buat investasi saham kayak gitu. Karena nggak ada salahnya sih kan, ya itu tadi sih, kenapa nggak orang Indonesia sendiri yang menguasai perusahaan-perusahaan Indonesia, kenapa harus orang lain? Kalau misalnya kita bisa membeli perusahaan Indonesia, kenapa harus asing kayak gitu kan. Nah, awal kali modalnya berapa Mas kalau boleh tahu? Awal kali aku dulu modalnya cuma 750.000. Okay. Karena waktu buka itu emang
aku lagi tanggal tua sih. Oh. Nah, jadi kalau misalnya aku juga bikin planning gitu kan. Kalau misalnya investasi berapa gajiku per bulan yang untuk investasi itu berapa persen. Berarti sekarang dibagi-bagi ya gaji Iya berapa bulan bener lah. untuk investasi. Money management itu juga perlu di investasi saham ini. Kita juga harus mempunyai money management yang bagus gitu loh. Itu juga perlu kayak gitu. Karena kita juga harus punya dana darurat kayak gitu betul, kan. betul. Kita dana harus keseharian, betul. Kita harus bisa memilah mana gitu. yang, Dan saya tekankan lagi kalau misalnya investasi saham itu benar-benar uang yang istilahnya uang dingin, uang yang longgar, iya, uang yang nggak digunakan, uang yang sisa-sisa lah, ya, uang sisa, uang yang nggak butuh, iya, nggak gitu. digunakan untuk apa-apa gitu kan. Ya emang untuk investasi jangka panjang kayak gitu. Investasi jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman kayak gitu. Mungkin teman-teman di sana ada yang jauh lebih berpengalaman dan barangkali ada yang salah bisa dikoreksi kayak gitu kan. Nah, oke, Mas Nur Rohman, terima kasih atas sharing yang bermanfaat bagi orang-orang awam. Ya, sama-sama. Dan sekian dari saya, dan saya mohon maaf, kami mohon maaf ya jika ada kata-kata atau perbuatan yang salah ketika menyampaikan ya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.